Matematika metode casing gampang, asik, menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat podcast MTS Al Marusyah, Madrasah Maju dan Inovatif. Kali ini saya Tita Alfiandari akan mengawal ngobrol asik dengan salah seorang tenaga pendidik di MTS Al Marusyah yang tentunya sangat cantik dan sangat muda ini ya. Yang kemarin sudah mengikuti diklat di Balai Diklat Surabaya ya. Beberapa hari di sana, nginep di sana dan menimba ilmu di sana. Dan sekarang akan kita gali lebih dalam lagi apa sih yang didapat di Surabaya sana ya. Sebelum itu, sahabat podcast dimanapun Anda berada, kita tentunya pengen tahu dulu siapa sih ibu cantik di sebelah saya ini. Monggo silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Tita. Perkenalkan, nama saya Kartika Rizky Septiana. Jadi di sini saya mengajar sebagai guru matematika di MTS Al Marusyah. Kalau boleh tahu Bu Tika ini lulusnya tahun berapa Bu Tika? Saya lulusnya tahun 2022. 2020, masih fresh graduate ya. Masih anget ini, masih 2 tahun yang lalu lulusnya ini. Lulusnya dari universitas mana ini Bu Tika? Dari IAIN Kediri. Oh, Kediri saja ini ya. Kediri saja. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Terus rumahnya di mana Bu Tika? Rumah saya di Mojoroto. Oh, dekat sekali ya. Alhamdulillah dekat. Perjalanannya berapa kilometer ini? Kalau jaraknya dari rumah ke sekolah itu kurang lebih sekitar 3 km. Estimasi waktunya mungkin sekitar 7-8 menit. Dekat sekali ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih? Pengen tanya-tanya ini. Pengalaman Bu Tika, ya. Bu Tika kan manggilnya ya. Iya, Bu Tika ini di Surabaya itu pengalamannya bagaimana Bu Tika? Mulai dari ini dulu, sebelum berangkat itu kok bisa Bu Tika ini yang terpilih untuk berangkat ke Surabaya untuk diklat itu bagaimana Bu Tika? Nggih, alhamdulillah. Jadi ini merupakan kesempatan saya nggih. Kesempatan pertama saya. Jadi diutus dari sekolah untuk berangkat diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur, ini merupakan pengalaman pertama saya untuk berangkat diklat karena bagi saya sendiri, khususnya saya sendiri, itu banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak ilmu juga yang saya dapatkan, dan saya juga banyak mengenal orang-orang baru, yaitu Bapak dan Ibu guru matematika dari MTSN dari berbagai Jawa Timur. Alhamdulillah. Kalau Bu Tika kemarin berangkatnya bagaimana Bu Tika? Katanya sih yang saya dengar Bu Tika nggak pernah keluar kota, ini kuliah aja di Kediri saja ya. Bagaimana ini pengalamannya keluar kota sendiri ini ya? Jadi sempat agak kaget juga karena tiba-tiba diutus untuk berangkat ke Surabaya, karena saya sendiri kan tidak pernah keluar kota sendiri. Nah, ini. Jadi sempat bingung juga nanti berangkatnya bagaimana. Jadi saya berangkatnya itu kan 4 hari nggih Bu. Iya. Dimulai pada tanggal 21 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Jadi saya berangkatnya subuh itu naik bis pagi menuju ke Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sampai sana alhamdulillah juga masih pagi, jadi saya bisa istirahat dulu. Jadi belum sampai ini ya, belum sampai dimulai acaranya. Nggih, sudah ada di sana. ada di lokasi. Nggih. Terus pulangnya juga naik bis ini ya? Bu Nggih, Tika? pulangnya sebenarnya mau naik kereta, cuma karena jadwalnya terlalu sore, jadi Iya. saya memutuskan untuk naik bis saja. Naik bis saja, mudah, murah dan meriah ini ya. Oke. Kira-kira di sana teman-temannya bagaimana Bu Tika? Dari se-Jawa Timur ini ya, Se-Jawa dari Timur, MTS se-Jawa Bu. Timur. Iya, sudah kenal siapa saja yang di sana ya? Banyak, Ada yang muda juga? Banyak. Ada yang jomblo juga kan? Banyak di sana, jadi dari berbagai guru MTSN di berbagai daerah di Jawa Timur. Itu kan kurang lebih diikuti oleh 185 peserta. Jadi itu nanti dibagi menjadi 5 kelas. Jadi ada kelas A, B, C, D, dan kelas E. Kebetulan saya berada di kelas D. Jadi ada kenalan dari Malang, dari Jombang, Blitar, Nganjuk, dan sebagainya. Banyak. Alhamdulillah. Iya. Terus kegiatannya di sana 4 hari itu apa saja Bu Tika? Selain nanti ada pemateri seperti itu? Iya, jadi
hari Senin itu pembukaan. Setelah pembukaan selesai, nanti kita diarahkan untuk ke kelas masing-masing. Nah, di kelas masing-masing itu kita langsung diberikan sebuah pretest, jadi tentang operasi bilangan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi setelah kita diberikan pretest, itu kurang lebih soalnya ada 20 soal dalam waktu 5 menit. Wow. Dalam waktu 5 menit, dan tidak boleh ada coretan, tip X itu tidak boleh. Iya. Dan itu kalau menjawabnya itu kan memanjang, Bu. Iya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menghitung Susun ke dibaliknya. bawah. Iya, nggak boleh. Jadi kayak kita menghitungnya Ini tuh cuma gimana di caranya? angan-angan. Cuma di angan-angan saja. Iya. Dari pretest saja sudah ini ya, agak sudah ndredeg ini ya, kira-kira nanti gimana ini ya. Terus kemudian setelah di sana 4 hari, setelah diberikan pretest baru kita masuk ke materinya. Jadi kita diajarkan tentang ini kan temanya tentang madrasah berhitung menggunakan metode gasing. nah ini dia ya, metode gasing itu ya, perlu digarisbawahi. Iya. Berarti ini nanti berarti di sana Bu Tika itu belajar dengan menggunakan metode gasing gitu ya. Seperti itu. Terus nanti bagaimana cara menyampaikannya kepada anak-anak begitu ya Bu Tika ya? Seperti itu. Oh iya. Kira-kira 4 hari kemarin itu cukup apa tidak Bu Tika? Kurang ya sebenarnya. Masih banyak ilmu yang harus Digali ya. Nah, apalagi dengan teman-teman yang se-Jawa Timur ya, pengen bertukar pengalaman gitu ya. Sudah curhat mungkin, oh muridku tuh begini, muridnya bagaimana? yang di Jombang, mungkin yang di Malang, gimana ceritanya? Di sana itu apa ya, Bu? Di sana tuh banyak bapak dan ibu guru yang senior juga. Jadi itu merupakan apa ya? Bisa dijadikan sebagai panutan baru untuk saya. Karena beliau-beliau itu sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan diklat ini. Jadi sangat aktif. Jadi saya yang merasa muda ini, kok saya muda kok kalah aktif gitu ya sama yang beliau-beliau itu. Yang sudah tua ya, yang sudah senior. Semangatnya luar biasa. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke metode gasing yang sudah Bu Tika pelajari di sana. Prinsip-prinsip atau mungkin apa sih teori utamanya yang membedakan antara metode gasing dengan metode yang sebelum-sebelumnya? Jadi sebelumnya metode gasing, kita kan harus tahu dulu ya, gasing itu apa sih? Nah, ini dia. Gasing itu singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Jadi ada 3 tahapan gasing. Yang pertama itu ada yang namanya, kita diajarkan yang namanya konkret. Konkret itu berarti kan nyata, jadi dalam bentuk, misalkan saya punya 1 stick es krim, ini berarti 1 stick es krim. Lalu yang kedua ada yang namanya abstrak. Abstrak itu berarti simbolnya, berarti kita, karena saya tadi konkretnya punya 1 stick es krim, berarti abstraknya kita tuliskan simbol angka 1, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya mencongak. Kalau mencongak kan itu berarti kita menghitungnya biasanya di luar kepala. Jadi kalau misalkan cuma masih pengenalan saja, berarti misalkan saya punya 1 stick es krim, berarti simbolnya angka 1, berarti kalau misalkan mencongaknya bisa digambarkan menggunakan jari. Jadi misalkan ini angka 1, ini juga 1, ini juga 1, seperti itu. Itu untuk pengenalannya. Nah, biasanya kan kalau kita menghitung matematika, itu kan biasanya kayak perkalian atau penjumlahan, pengurangan, itu kita menggunakan misalkan penjumlahan itu menggunakan penjumlahan bersusun, bersusun ke bawah kan. Betul sekali. Nah, kalau di sana enggak, kita mengerjakannya dari depan, jadi mendatar, secara mendatar. Jadi mengerjakannya dari depan, dari nilai tempat yang paling besar. Oh, kebalik ya malah ya. Jadi mendatar gitu. Kalau saya dulu kan ya dari belakang terus ke bawah gitu ya. Kan bersusun ke bawah. Susun ke bawah. Kalau ini susunnya ke samping. Wah, ini metode baru ini. Jadi kalau misalkan perkalian ya, misalkan perkalian 2 angka, misalkan 12 dikali 11, berarti nanti kan hasilnya ratusan, berarti puluhan dikali puluhan, nanti hasilnya ditaruh di tempat ratusan. Lalu puluhan dikali satuan, nanti tempatnya di puluhan dikali satuan, ditambah satuan dikali puluhan, nanti hasilnya ditempatkan di nilai puluhan, lalu satuan kali satuan nanti ditempatkan di satuan. Oh, begitu caranya. Jadi tidak bersusun ke bawah. Tidak bersusun ke bawah. Atau mungkin lebih jelasnya bisa Bu Tika praktekkan ini, cara menghitungnya seperti apa? Iya, siap.
Ini contoh soal penjumlahan ini ya. Misalkan penjumlahan 372 ditambah 174. Berarti yang kita hitung kan dari depan dulu, Bu. Oh, dari depan Oke, dulu dari ya depan yang dulu. dihitung ya. Jadi kita ke samping. Jadi 3 tambah 1 itu kan 4. Empat, ya. Terus tapi kita jangan tulis dulu, kita lirik ke arah yang kanan di angka puluhannya. Ini kan 7. 7 kalau misalkan ditambah 7 itu kan hasilnya lebih dari 9. Iya. Kalau lebih dari 9 berarti nanti yang ratusannya kita tambahkan 1. Berarti 3 tambah 1 tadi kan 4. 4 karena tadi 7 tambah 7 itu kan lebih dari 9, berarti kita jumlahkan tambah 1. Berarti menjadi 4 tambah 1 berarti ya. 4 tambah 1 tambah 1 lagi karena yang puluhannya ini lebih dari 9. Jadi kita tambahkan ke yang tempat ratusan. Oke, jadi Jadinya berapa ini? Yang 3 tambah 1 tadi 4 tambah 1 lagi berarti 5. Terus saya sebelum itu saya tanya dulu Bu Tika Oke. ya. Ini kenapa yang puluhan ini tadi ketika dijumlah kok yang dijadikan patokan adalah angka 9? Nah, angka 9 itu kenapa Bu Tika? Kok tidak angka 10 kalau saya dulu kan Oke. kok ada angka 10 berarti nanti disimpan atau dibagaimana kan angka 10 patokannya. Oke. Nah, yang ini kok angka 9 ini gimana Bu Tika? Ya karena kita kan dikenalkannya masih di angka 9. Jadi kalau 10 itu kan puluhan, Bu. Jadi sudah gabungan dari sudah lewat. berbeda jenis ya. Iya, jadi Kalau puluhan. yang Kan 9 masih itu kan satuan. maksimal Iya, masih satuannya. satuan. Oh, Iya, seperti itu. Geng. Berarti untuk yang puluhan jadinya angka berapa ini? kalau puluhannya berarti tadi kan 7 ditambah 7 kan hasilnya 14. 14, Berarti iya. kita tulis yang satuannya saja. Karena tadi puluhannya sudah masuk di tempat Ratusan. Oh, seperti itu. Jadi hasilnya adalah Hasilnya 4. Yang terakhir yang berarti terakhir berarti tinggal dijumlahkan saja. 2 aja. ditambah 4 sama dengan 6. Seperti itu. Saya tanya dulu Bu Tika, Oke. untuk yang satuan ini nanti ketika dijumlahkan kok jumlahnya lebih Oke. dari 9, berarti nanti nambah yang depannya Iya, yang ya? puluhannya ditambahkan lagi tambah 1. Oh, Seperti itu. begitu. Sudah paham kira-kira ya sahabat podcast dimanapun Anda berada? Kira-kira lebih mudah seperti ini ya cara yang digunakan ya Lebih untuk ringkas. menjumlahkan, Oke. tidak usah nambah ke bawah, Tambah ke bawah. gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Tika, sangat bagus sekali ini. Terus penggunaan stick es krim tadi bagaimana Bu Tika? Jadi kalau misalkan di pembagian misalkan saya punya 2 kotak dan misalkan saya punya 4 stick es krim, bisa minta tolong Bu Oke, dibantu? ya, saya terima kasih. tolongkan. Jadi saya mempunyai 2 kotak dan 4 stick es krim. Kalau misalkan saya mau menggunakan konsep pembagian itu berarti kita harus adil dan merata. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam kotak ini secara adil dan merata. Jadi misalkan ini saya masukkan ke dalam 1 kotak, ini juga 1 kotak. Ini saya masukkan lagi 1 kotak, saya masukkan lagi 1 kotak. Jadi kan sudah habis. Berarti konsepnya kalau misalkan 1 kotak ini berarti berisi 2 stick es krim. Berarti bisa ditulis kalau misalkan ini kan konkretnya ya berarti ya. Jadi dalam bentuk nyatanya atau bendanya. Kalau untuk abstraknya berarti bisa ditulis 4. Tadi kan ada 4 stick es krim dibagi 2 karena dibagi ke dalam 2 tempat, 2 kotak. Nah, 1 kotak ini kita hitung es krimnya, stick es krimnya ini ada hasilnya ada 2. Berarti 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Seperti itu. Kalau misalkan saya tambahin lagi 1 stick es krim, kalau saya masukkan sini kira-kira adil atau tidak? Tidak adil ini. Saya masukkan ke sini. Tidak adil juga. adil juga. Karena yang 1 3, yang 1 2. Oke, berarti artinya bagaimana? Artinya jadi nanti itu tadi kan ada 5 stick es krim. Berarti kalau misalkan dibagi ke dalam 2 kotak, berarti kan masih sisa 1. Berarti Iya. 5 kalau dibagi 2 itu hasilnya 2 stick es krim kan yang di dalam kotak sini, Iya. dan masih sisa 1 stick es krim. Berarti sisanya 1. Oh, Ini sisa konsep begitu sisa, ya. ya. Oh, oke. Sangat jelas sekali ya. Ini tadi penjumlahan. Kalau Penjumlahan. pengurangan bagaimana ini? Kalau Bu Tika? pengurangan Kalau pengurangan kira-kira sama atau berbeda ini? Tapi prinsipnya sama ya. prinsipnya Dari dikerjakan depan dari dulu, depan, dari ratusan atau dari yang paling besar dulu malahan ya. dari tempat Yang paling nilai tempat yang paling paling besar. besar. Iya. Sebenarnya Kalau di seperti ratusan ini, juga sama. Berarti kan 8 dikurangi 2 dulu, berarti ratusan dikurangi ratusan.
harus sama ini ya, ratusan ya sama Sama, ratusan, puluhan sama puluhan Iya, gitu. seperti itu. Jadi 8 dikurangi 2, itu kan hasilnya adalah 6. Nah, Tapi kita tengok dulu yang di sini lirik kanan. Kalau di sana bahasanya lirik kanan. Jadi jangan ditulis gitu. dulu lirik Oh, kanan. lirik kanan dulu ya. Lirik kanan dulu. Lirik kanan Jadi dulu. kalau misalkan 3, kalau misalkan dikurangi 4 itu kan masih besar yang mau Iya. dikurangi. Ya, jadi kan kalau misalkan kita pakai bersusun kan kita pinjam ya Iya, istilahnya. betul sekali. Jadi pinjam. nanti itu juga sama. Berarti yang depan ini nanti kita kurangi 1. Oh, kalau tadi ditambah di penjumlahan, Iya. sekarang dikurang. Iya, Karena seperti untuk itu. nambeli yang belakangnya Iya. tadi itu ya. Jadi ini tadi 6, berarti 6, diambil berarti 1 diambil tinggal 5. 1 tinggal Tinggal 5. Terus 3 dikurang 4, dan satunya ditaruh di Satunya biasanya kalau sudah ini dicoret. Oh, Biasanya seperti satunya taruh di atas. Berarti kan itu. jadi kayak 13 dikurangi Iya, 4 betul sekali. 13 dikurangi 4 berarti hasilnya adalah 9. Betul, betul tidak Bu Tika? Eh, 13 ya? 13 iya, dikurangi 13 4. kurangi 4 itu hasilnya 9. 9. Cuma Terus? kita lirik kanan lagi. Oh, lirik kanan lagi, harus lirik kanan Lirik terus kanan nih ya. lagi. Lirik kanan lagi. Kita lihat 5 sama 7. Iya, ya, Ini besar kan yang lebih besar yang mau dikurangi. Iya, betul Jadinya sekali. sama juga ini, berarti nanti yang puluhannya kita kurangi 1 lagi. Berarti kan tadi 13 kalau 13. dikurangi 4 itu kan hasilnya 9. Iya. 9 berarti kita Dikurangi kurangi 1 lagi tinggal 8. seperti itu. Oh, alah, iya. Terus satunya lagi ditaruh di Satunya sini, berarti, iya, taruh sini digandeng nih jadi sama 1. 5 itu. Nah, Berarti kan tinggal 15 Dikurang dikurangi 7. 7. Maka hasilnya 8. juga. Nah. Seperti itu. Oh, iya. Kalau pengurangan harus lirik kanan Lirik dulu. kanan. Sebenarnya semua lirik kanan juga. Oh, Bu. lirik kanan Lirik selalu kanan ya, lirik kanan selalu karena dia ke samping. Ke samping. Jadi harus lirik kanan Lirik lagi, kanan. lirik kanan terus. Terus untuk perkalian bagaimana untuk perkalian? Untuk perkalian berarti juga sama. Nah, untuk perkalian harus lirik kanan juga Lirik ini ya. kanan juga. Lirik kanan lagi. Nah, ini misalkan contohnya berarti ada ratusan dikalikan dengan satuan. Berarti ini kan berarti berbeda. Berarti misalkan 200 berbeda jenis ininya ya. jenis. Misalkan 235 dikalikan Dikali 8. 8. Berarti kan ada rumusnya nanti ratusan dikali satuan, habis itu puluhan dikali satuan sama satuan dikali Satuan. Berarti kalau di sana tuh penulisannya bisa lengkap seperti ini. Misalkan ratusan dikali satuan ya Bu. Berarti 2 dikali 8 itu hasilnya kan 16. 16. Berarti kalau yang depan sendiri kita tulis utuh 16. Oh, depan sendiri halus utuh. Utuh 16. Nah, terus 3 dikali 8. Puluhan dikali satuan, berarti kan 3 dikali 8. Kalau 3 dikali 8 itu kan hasilnya adalah 24. Kalau di sana berarti puluhannya kita tulis di atasnya sebagai bentuk angka kecil seperti ini. Ya, Terus satuannya berarti besar. besar. Seperti ini. Nah, terus 5 satuan dikali satuan berarti 5 dikali 8 itu kan hasilnya adalah 40. Berarti kita tulis 4-nya kecil, 0-nya besar. Besar. Nah, kalau di sana berarti ini nanti dijumlahkan. Oh, kalau pakai gasing seperti itu seperti itu ya. dijumlahkan. Berarti nanti hasilnya adalah 18 8 sama 0. Berarti Berarti 1880. Sangat mudah sekali ya. Iya, sangat mudah sekali. Terus yang kalau 2 misalnya kalau ratusan misalkan- dengan puluhan seperti itu apakah sama? Ada rumusnya juga, Bu. Ada rumusnya juga ternyata ya. Harus pakai rumus ternyata sahabat podcast. 2 angka aja, Bu ya. Oh Misalkan- iya, coba yang 2 angka dulu bagaimana? Misalkan 23 dikali 11. Berarti kalau di sana rumusnya berarti depan kali depan. 2 dikali 2 dikali 1, 1 berarti kita tulis 2 dulu. 2 dulu. Terus untuk puluhannya berarti nanti kita ya, seperti ini. Jadi 2 dikali satuan, puluhan dikali satuan ditambah satuan dikali puluhan. Berarti 2 dikali 1 itu kan hasilnya 2. Kita simpan dulu. Disimpan Disimpan dulu. Terus 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. 3 tadi kita tambahkan dengan hasilnya yang tadi adalah 2. Berarti 5. 5. Untuk satuannya berarti satuan dikali Tiga satuan, dikali berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Oh, seperti itu. Sangat ringkas sekali ya sahabat podcast. biasanya kan kita pakai bersusun. Iya, susun ke bawah ini. Kalau susun ke bawah itu menghabiskan buku ya. Kalau seperti ini Lebih ringkas. lebih ringkas ya.
Kalau pembagian, Kalau yang belum tadi pembagian, pembagian iya, Butika. kelas satu. Bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian juga sama sebenarnya 328 dibagi 2 misalkan. Berarti kalau di sana kan konsepnya kita menghitungnya satu-satu angka dulu. Jadi kita 3 kan, 3 kalau dibagi 2. Berarti kan kita dibagi cari 2. perkalian yang mendekati hasilnya 3. Perkalian 2 yang hasilnya mendekati 3. Berarti dikali kan 1. iya, dikali 1. Dikali 1. Berarti kan Masih ini sisa 1. sisa 1. Taruh di situ. Habis itu kan 12, 12 dibagi bagi 6. Berarti bagi 2. oh dibagi 2. Iya. Hasilnya adalah 6 iya, maksud saya betul itu. sekali. Terus Berarti terakhir ini kan habis, ini Iya. kan sisanya 0. Terus 8 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 4. harus gini ya Bu ya, Bu Iya, Tika? kalau di sana diajarkannya seperti ini. Harus ini sisanya berapa Sisanya, ditulis. iya. Sekalipun nol harus ditulis juga Harus ya, biar ditulis, tahu biar ya. nggak lupa juga biasanya. Sangat mudah sekali. Terima kasih Bu Tika, ini metode yang sangat mengasihkan ya. Ternyata benar ya, gasing ini. Kan. Tadi apa sih katanya Bu Tika? Gampang, asik dan Nah, menyenangkan. itu deh. Bagaimana sahabat podcast? Metode gasing cukup gampang ya. Iya, jadi Ini kalaupun saya yang generasi tua ini untuk belajar menjumlah, menghitung, mengalihkan, mengurangi, apalagi membagi sudah sangat mudah sekali ya. Semoga nanti murid-murid kita nanti peserta didik kita bisa lebih mudah lagi untuk mengerjakan soal-soal matematika ini ya. Ini dasar sebenarnya, tapi harus sangat paham bagaimana cara menghitungnya. Oke, tapi Iya. di sana gini Bu, selain kita diberikan materi itu kita juga ada kegiatan seperti game juga. Oh, bagaimana itu Bu Tika? Jadi Permainannya. gamenya itu kita bermain kartu hampir mirip cara mainnya seperti domino. Jadi Iya. di sana dibagikan kartu perkalian. Jadi ada 2 sisi kan, ada yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas itu misalkan 2 dikali 3 misalkan. Nanti yang sisi yang bawah itu hasilnya berarti misalkan 8. Berarti nanti kita cari pasangan kartu yang lain 2 dikali 3 misalkan 6. Berarti kita cari pasangan yang kartu itu ada nilai 6-nya seperti itu. Terus yang 8 juga berarti misalkan 4 kali 2 seperti itu. Jadi mirip seperti domino. Oh, sangat menyenangkan Iya, sekali jadi ini seru sepertinya sekali. ya. Mungkin anak-anak nanti kalau diajak main seperti itu pasti suka ya dengan matematika. Biasanya matematika ini menjadi momok untuk peserta didik kita ya. Tapi dengan metode yang seperti ini nanti pasti anak-anak akan menganggap matematika bukan lagi momok, tapi justru mereka akan lebih suka sekali ya dengan matematika ya. Itu tadi harapannya bagaimana ini Bu Tika belajar di sana dan nanti anak-anak bisa diterapkan di sini untuk anak-anak dan diajarkan ke anak-anak sehingga nanti anak-anak bisa lebih bergairah ya untuk belajar matematika. Ini sebenarnya kalau ngomong matematika itu anak-anak sudah pasti Sudah sulit. Iya, pasti sulit sekali. Terus ini menurut Bu Tika ini dari diklat yang 4 hari itu dengan metode yang sangat gampang itu tadi dan menyenangkan, menurut Bu Tika bisa nanti dipraktekkan atau diberikan kepada anak-anak kita itu bagaimana? Sangat bisa Bu pastinya. Sangat bisa Iya, ya? sangat bisa. Karena ini kan masih dasarnya kan Bu. Iya, Sebenarnya betul kalau sekali. matematika itu kan juga hanya 4 kan Bu ya yang dihitung, cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Iya, betul sekali. Intinya kan cuma itu. Dasarnya di situ ya matematika ya. Iya. Terus pesan dan kesan Bu Tika mengikuti diklat kemarin itu gimana Bu Tika? Kesan dan pesannya alhamdulillah sangat seru. Kalau ada lagi Sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Itu kan Apalagi kalau gratis ya. Ikut yuk sama-sama ya. tambah ilmu juga kan. Iya, kalau betul lagi. sekali, tambah ilmu, tambah teman. Teman. Nah, nanti bisa dipraktekkan ke anak-anak Oke. juga, bisa upgrade keilmuan kita ya sebagai guru. Jadi sebagai guru kan kita tidak terus berhenti ya. Sampai di sini harus mengembangkan diri, harus mencari ilmu yang baru lagi untuk peserta didik kita. Karena zaman kita belajar sama anak-anak kita itu sudah berbeda lagi ya. Anak-anak sekarang sudah kita mengajar generasi apa ini Bu Tika? Gen Z ya. Gen Z. Tentunya dengan karakter dan kesukaan yang sangat berbeda dengan kita waktu kita belajar dulu. Iya, terima kasih Bu Tika atas ilmunya.
Semoga nanti Bu Tika bisa mempraktekkan bersama guru-guru matematika yang lain di sini. Saya kira sangat menarik sekali nih metodenya untuk dipraktekkan ke anak-anak. Terima kasih Bu Tika Sama-sama, atas Bu. kehadirannya di Ngobrol Asik di podcast di Antas Alma Rusia ini ya. Terima kasih Bu Tika, semoga bisa hadir lagi ya nanti dengan topik dan tema yang berbeda. Baiklah, sahabat podcast Antas Alma Rusia dimanapun Anda berada. Ngobrol asik kita sudah sangat panjang dan sudah sangat detail bagaimana metode gasing itu, metode yang sangat gampang, asik dan menyenangkan ya untuk menghitung matematika. Baiklah, cukup di sini. Saya akhiri podcast kali ini. Saya Tita Ulfiandari, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.